Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Ya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen, sebenarnya ini segmen bisnis ya. Cuman menariknya ini di seputaran masjid. Iya. Tim Cao Ekam kali ini sudah datang di kedai kopi yang bernama Kopi Alif. Ini di samping kiri saya ada Pak Ustadz Komil. Biasanya kan Komal ya, ini Komil. Berbeda ya. Ini beda dari yang lainnya. Lalu kemudian ada Bang Budiono dan kemudian baristanya Imam Suhardi. Sepertinya ini saya panggil Ustadz semua atau bagaimana ini? Ini Bang Imam. Oh, Ustadz. Kami tim Cao Ekam ini hadir ke kedai Alif ini atas inisiasi dari Bang Budiono. Ini Bang Budiono kita ini sudah tidak asing lagi kalau di Cao Ekam ya. Sudah berapa kali dia jadi narasumber. Ustadz Komirudin. Iya. Kedai Kopi Alif ini apakah sebuah nama atau ada singkatan? Ada singkatan. Yang bersingkat tuh ini Pak Budi ini. Gitu. Alif ini sebetulnya kepanjangan dari kepanjangan dari amanah. Luruskan iman imun berfaedah. Amanah luruskan iman imun berfaedah. Oh gitu. Saya hanya mengasih fasilitas? Iya bukan, ngasih nama saja. Perpanjangannya beliau. Oh gitu. Jadi inspirasinya ini awalnya dari mana Pak Ustadz? Ini kan ada kedai kopi apa gitu ya, yang dari huruf-huruf yang lainnya gitu ya. Ya kita kedai kopi Alif. Gitu. Iya, karena kalau bicara Alif bicara berdiri sendiri artinya. Iya. Berdiri sendiri ya. Yang menariknya ini adalah dia berada di lokasi seputar masjid. Yeah. Inspirasi dari mana? Kenapa meletakkan kedainya ini di pelataran masjid? Ya, sebenarnya sih kita pengen itu orang keluar dari masjid, nengok ke sini, mampir gitu ya, seperti itu gitu. Baik itu habis sholat ataupun yang mereka istirahat gitu seperti itu. Jadi itu ininya. Ya sebenarnya di seputar sini belum ada yang namanya kedai kopi, belum ada. Ya, makanya kita buka di sini. Ya teman-teman sih nyaranin di pinggir jalan. Kita kenapa di sini? Karena enak kalau sudah waktu azan kita tutup. Tutup sholat berjamaah gitu. Seperti itu. Nanti kalau ini buka kembali. Buka kembali. Oh gitu. Ya. Ini Bang Budiono kedai yang ada di masjid baru kali ini ya? Di samping. Oh ya, sebetulnya karena gini kita nawaitunya sebetulnya kita kembali ke konstitusi kita UUD itu ukhuwah usaha dan dakwah. Oh, tak kira memang kita berusaha mengawinkan teori antara iman dan imun ini satu kesatuan. Tidak boleh kita memikirkan ibadah tanpa memikirkan imun kita. Imun juga tanpa didasari oleh iman tidak ada fondasinya. Nah, ini satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sama seperti iman tanpa uang gitu. Imun tanpa iman mungkin mengalirnya gitu aja nggak ada manfaatnya mungkin. Betul. Makanya kita F-nya tadi berfaedah. Menarik nih, iman dan imun. Kopi, ini hanya menyediakan kopi kedai? Sebenarnya begini, kita ini bukannya kan cuma seminggu, sebenarnya 2 hari ya. Hari Rabu sama hari Jumat. Hari Rabu sama hari Jumat dari jam 4 sampai Isya. Itu dari jam 4 sampai Isya gitu. Kemudian hari Sabtu, khusus hari Sabtu seperti ini sebenarnya kita ada kajian. Ada kajian majelis ilmu gitu. Nah, sebenarnya majelis yang pertama itu majelis ilmu ini. Majelis ilmu ini yang pertama. Oh gitu. Majelis ilmu kita undang beberapa orang untuk diskusi masalah biasanya masalah iman, masalah kepribadian gitu, masalah peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Kita sudah beberapa kali. Kemudian akhirnya kita buka Rabu sama Jumat. Gitu seperti itu. Jadi memang tujuan kalau Rabu sama Jumat tuh ya sekedar kita ngobrol begini aja. Tapi kalau Sabtu ini sebenarnya itu ada
ada majelis bahagia kalau kita katakan. Nah, majelis bahagia apa itu? Majelis bahagia. Jadi sebelum ada ini kita sudah ada majelis bahagia. Kita singkatan atau memang harus bahagia majelis ini? ada singkatannya juga. Cuman yang ahli singkatan bahagia atau apa gitu. Kalau saya sih memberi nama saya di majelis bahagia, tapi beliau yang memberikan bahagia ini lebih dari bahagia. Bahagianya ini ada dua. Bahagia ingat yaitu bersihkan hati agar bertambah imun makanya aman. Jadi ketika masuk ke kedai kopi Alif ini terus ikut dalam majelis bahagianya, otomatis yang tadinya belum masuk dari kedai lagi ruwet lagi apa gitu ya, masuk kedai Alif jadi bahagia. Kita punya anggota beberapa orang yang tetap ya, sementara yang lain kita undang, kita undangin untuk hadir di majelis bahagia ini. Ada berapa majelis kita yang dari dua majelis itu? Kalau kita baru berapa orang ya di sini ya, yang komitmen untuk selalu hadir ya 5 orang lah. Tapi kadang-kadang hadir 10 orang gitu. Jadi sedai ini hanya ini ya sebagai alat untuk pemersatu saja juga ya kayaknya ya, biar tiap hari Sabtu. Iya Sabtu dari jam asar sampai asar maghrib. Tapi biasanya berlanjut diskusinya sampai isya. Anggota kita apa memang hanya seputar di daerah sini atau ada di luar? Ya karena baru ada di luar. Seperti misalnya siapa tadi ini baru datang, yang baju merah ini, Mas Arif ya, itu dari Natar ya. Sering dari Natar, dari Citara gitu. Ini juga sebenarnya kecamatan Natar. Tapi dari desa Merak Batin. Oh, desa Merak Batin, agak jauh juga ya. Saya kira hanya di seputaran kampung lah ibaratnya ya. Kopi apa saja yang ada di Kopi Alif? Nah ini kalau kopinya jenisnya robusta. Jenisnya robusta ya. Robusta. Beliau ini ngambil dari Ulu sama Liwa ya. Kemudian kita ini bikinnya cuma satu aja sekarang ini kopinya. Kopi apa mau namanya? Metodenya? Fisik tea. Karena kita bertujuan kita ngopi di sini adalah ngopi untuk mengedukasi orang supaya bagaimana sih ngopi yang benar itu. Oh gitu. Ngopi untuk kesehatan gitu. Jadi, kopi sehat nih. Kopi sehat. Kopi untuk kesehatan. Gitu. Kedepannya biar orang itu bisa mengkonsumsi kopi ini sekaligus dia sebagai apa ya, suplemen terapi untuk kesehatan. Dan betul kalau kita mengkonsumsinya, kalau saya ini 3 kali sehari. 3 kali sehari minum kopi ya. Dengan ukuran ini atau bagaimana? Minimal 3 ini 50 mili ini. Oh minimal 3 ini. Maksimalnya? Ya 3, maksudnya gini, 1 kali minum segini? Ya 3 kali ini. Oh gitu. Pagi, jadi ada 9 ya? Iya 9 gelas seperti ini ya, 9 ukuran. Dan saya merasakan itu stamina bagi saya. Kopi sehat tanpa gula atau kopi sehat? Tanpa gula. Kalau pakai gula itu gimana, Ustaz? Tanpa gula itu jelas dia merusak kopinya. Merusak kopinya. Ada asam di situ ya. Kemudian susunya juga. Kalau misalnya pakai susu juga. Makanya kita edukasi masyarakat untuk minum kopi sehat. Nah, kalau dari jenisnya kan robusta semua nih. Kalau kopinya dari Ulu Belu, ya kan? Mungkin ada kopi-kopi yang lainnya yang dari petani-petani lainnya ya guys ya. Untuk prosesnya apa nih? Seperti apa? Ada kan kopi Vietnam ya, dan artinya prosesnya kalau nggak salah gimana gitu. Ini apa baristanya ini, Mampang? Itu tadi. Jadi proses penyeduhannya dengan cara fisik tea. Ya, ada juga sih kita misalnya Vietnam drip ya, untuk Vietnam drip ini, tapi ini kan biasanya untuk Vietnam apa namanya ya? Untuk kopi susu di bawahnya susu. Nah, kita sebenarnya siap untuk memberikan apa namanya kopi susu tersebut, tapi kita belum sampai ke sana karena belum ada yang besar juga sih. Gitu ya. Ini yang biasa kita kenal dengan kopi Vietnam nih guys. Vietnam drip ya, Vietnam ya. Di sini ada susunya. Kalau nyoba juga apa-apa nanti kita bikinin, ada susunya dong. Iya. Lalu ada apa lagi nih Bang Imam Suardi kopi kita selain yang model? Kita fokus di Arabica sama Robusta. Kita memperkenalkan
ini agak robusta sebenarnya di mengangkat kopinya Lampung. Kopi Lampungnya. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur kan mengopikan masyarakat Lampung ada di ngopi kan gitu. Ya. Sambil kita edukasi bahwa kopi itu punya manfaat lebih loh sebenarnya gitu dibandingkan sekedar minuman. Punya manfaat sehat. Nah, itu yang banyak orang lupa. Karena kebanyakan orang kalau sakit itu dilarang ngopi sama dokter. Iya. Begitu seharusnya kalau sakit itu justru harusnya ngopi. Oh gitu, kalau sakit malah minum kopi. Betul, karena sifat kopi itu banyak sekali kan menurut penelitian itu banyak manfaatnya. Cuman banyak orang lupa bahwa penelitian yang dilakukan itu biji kopi murni tanpa ada campuran, tapi kan image masyarakatnya ngopi apapun yang penting kopi itu menyehatkan. Itu letak kesalahannya. Oh, letak kesalahannya. Bila edukasi kita bahwa kalau mau mendapatkan manfaat lebih dari kopi, katanya dia bisa memberikan manfaat sehat dari banyak penelitian lah. Ya harus murni. Jadi harus murni ya guysnya. Nah ngomong-ngomong Bang Imam ini barista dadakan atau memang mempelajari, ada pernah belajar apa pelatihan? Punya pengalaman nggak gitu lah? Ya. Sertifikasinya seperti apa itu? Ya dibilang dadakan, tapi kan semua itu tidak ada yang mendadakkan dan tiba-tiba semua sudah diatur ya Bang Ustadz ya. Oh gitu. Allah sudah mengatur. Pernah belajar atau otodidak? Pernah belajar. Pernah belajar. Nah, pernah juga mungkin kerja di itu enggak? Ya dulu saya kerja sama Pak Komar, sekarang saya kerja sama Pak Komir. Dulu saya kerja Apa kembar enggak nih? Enggak. Oh enggak ya? Dulu saya kerja di Warkop Mall, sekarang saya kerja di Warkop Oh, Alim. kopi, wow. Ya. Bang Ismail Komar. Oh iya, Bang Sejarahnya Komar. seperti itu. Masih ada saudara nggak Komar dan Komir ini? Namanya kopi sehat itu adalah kopi yang tidak dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Nah ini di Kopi Alif kayaknya terkhusus untuk kopi biji ya. Ya, biji. Ya, jadi nggak mungkin ada campuran. Biasanya ada campuran itu ada bobo jagung ya. Bobo beras itu gimana Bang Imam? Apakah itu memang tidak baik juga kopi Ya, seperti itu? pasti kemurniannya Sudah tidak murni ya. Murni, kan? Untuk kadar kopinya bukan kadar ya, apa yang namanya jenis ya? Apakah kopi petik merah dengan kopi yang Kita itu ambil beda? yang petik merah. Petik merah. Merah. Untuk hasil juga beda kali ya? Yang pasti beda kan. Sama lah dengan kalau kita menganalogikan buah-buahan yang sudah matang dengan yang mentah itu kan rasanya pasti Oh beda. iya iya. Rasa atau khasiat? Rasa, yang pasti rasa dan Rasa. khasiat. Oh. Sama buah-buahan juga kan kalau matang dengan mentah pasti akan punya khasiat yang Oh berbeda. gitu, ya gitu. Nah, kenapa ambil ulu belum, Bang Komir? Tergantung stok aja. Iya, Oh tergantung stok. Sama sih sebenarnya kan. Oh bukan kita ada binaan petani di sana enggak? Belum ya. Insya Allah ada. Nah ini Bang tadi ada obrolan dikit ya dari Bang Budiono, katanya ada cita-cita nih. Mungkin akan ada 100 cabang kopi Alif nih. Tempo 2 tahun. Dalam tempo 2 tahun. Wow, itu gimana nih Bang? Ya namanya cita-cita ya. gitu. Apakah terkhusus di pelataran masjid atau enggak? Sebenarnya tidak harus di pelataran masjid. Ya, jadi kita cita-citanya begitu. Ya namanya cita-cita ya. Tapi kita usahakan cita-cita itu karena prinsip kita ini kalau sudah terpikir, ya kalau tidak pernah terpikir tidak akan pernah terjadi gitu. Ya kan? Kalau tidak pernah terpikir tidak akan terjadi. Tapi kalau terpikir kemungkinan jadinya itu ada. Iya, benar. Jadi gitu seperti itu. Jadi kalau kemarin kalau kita pemikiran di Himalaya gimana? Ya kalau ada pepatah Islam itu yang penting niat-niat baik itu Ya. saja sudah dicatat ya. Jadi kita pikirkan dulu, kita masukkan dulu dalam imajinasi kita, kemudian bagaimana setelah itu kita implementasikan secara bertahap gitu. Cita-citanya begitu. Tapi kita pengennya kopi ini walaupun dia 100 cabang, dia kopinya seperti kita ini. Jadi kopi dalam warkop atau kedai dalam arti dia kedai edukasi bagaimana kopi ini menyehatkan. Gitu. Jadi lebih ke edukasi ya. Ya, lebih ke edukasi iman dan edukasi imun. Iya. Pak Ustadz, ada yang menarik nih. Saya lihat tadi di depan itu bayarlah apa tadi? Seikhlasnya. Kalau terhilang itu minum sepuasnya bayar seikhlasnya. Nah, minum sepuasnya bayar seikhlasnya itu seperti apa ini? Apakah di sini memang digratiskan atau dibayar seikhlasnya itu jadi infak atau seperti apa sebenarnya?
Ya sebenarnya itu sekedar ini aja. Sebenarnya awalnya kita ini ngopi ini kita ajak orang ngopi, kemudian kita edukasi ya ngopi gratis gitu. Tapi kata Mas Imam sebaiknya jangan begitu, ya kan? Karena ada juga orang yang nggak mau kalau begitu. Maka kita tulis bayar seikhlasnya. Oh iya. Nanti nggak bayar juga apa-apa. Iya. Karena yang sudah kita siapkan memang kita tadinya kan setiap hari Jumat saya. Setiap hari Jumat tapi di rumah. Saya akan ngopi teman-teman saya undang ada ngopi gitu ngobrol. Iya, karena memang kalau sudah ada bahasa seikhlasnya, karena berbeda ya guys ya. Kalau kita hukumnya hukum kapitalis ya kan, hukum kapital ekonomi ya kan. Modal beli kopinya aja berapa? Apalagi dari dulu ya. Transportasinya berapa? Bayar seikhlasnya. Nah ini artinya tujuannya ya mungkin untuk sahabat atau apa namanya jamaah ini untuk lebih akrab ngumpul ngopi ya. Kira-kira nih apalagi nih yang belum disampaikan Bang Budiono? Iya, kebetulan sore ini kehadiran tamu dari Komite Wisata Lampung Berjaya. Oh ya. Ini ada komunitas wisata Lampung Berjaya. Ini ada Ketua Pelaksana Harian Bung Antoni Maki. Ini dalam waktu dekat ini akan dideklarasikan oleh Gubernur Arinal. Nah, mungkin ada sisi kesamaan antara warkop Alif ini dengan wisata kopi kita. Mungkin bisa memberikan tambahan sedikit lah Bung Antoni. Oh iya. Oke. Kalau bicara Bang Antoni Maki ini saya kenal selalu di DPR. Dulu saya tukang demo. Lalu beliau ini yang sering ada di DPR. Nggak tahu demo, nggak tahu pemantau demo juga bingung. Dia mediasi. Iya. Ini anak saya. Ini sambil dimakan di tempatnya mata-mata gubernur. Dari zaman ke zaman karena waktu itu saya demo masih kecil. Ini Bang, soal komunitas wisata kopi, khusus kopi jadi wisatanya. Oh bukan, komunitas wisata Lampung Berjaya. Oh komunitas Lampung Berjaya. Ini kayaknya ngambil bener kayaknya. Ngambil bener ini Lampung Berjaya ini ya. Inisiasinya dari mana Bang Antoni? Jadi saya kalau setiap malam Sabtu, malam Minggu itu suka ngobrol-ngobrol di rumah ya. Jadi saya mendengar para pembicaraan pejabat-pejabat negara itu ternyata yang namanya negara yang sedang mau tiarap itu bukan Indonesia gitu ya, Amerika dan lain-lain. Semua sekarang ini negara itu sedang goyang. Nah, tetapi di samping itu ada dua program negara yang memang dilakukan negara itu sendiri. Yaitu pertama dia kooperasi, yang kedua adalah wisata. Nah, karena wisata ini dia tidak pernah runtuh. Kapanpun dia dimana-mana. Jadi rumah makan kecil-kecil itu kalau keuntungannya 10.000, 15.000, itu kalau kali 30.000 rumah makan, itu artinya APBD itu. Nggak terasa oleh pemerintah tuh dengan 10.000, 5.000 talarnya itu. Cuman itu kan hilang gitu ya. Masuk ke ini ya. Kantong masing-masing, tidak nyampe ke APBD. Nah inilah yang akan kita luruskan. Kalau rumah makan yang di jalan-jalan itu juga kita kasih motivasi, dibagusin geribiknya itu, tempat tutup yang bagus. Sehingga kalaupun ada turis dari Jakarta atau dari mana, dia nggak ganti kan mau makan di warung-warung itu gitu. Nah, lalu parkir dapur. Kalau dia beli Coca-Cola, kena dia pajak di situ. Sehingga pertumbuhan terus. Nah, samping itu, jadi sejak sekarang ini menterinya bos kita ini yang nyalon kemarin presiden nggak jadi. Ini uang kucurannya terlalu besar, banyak sekali. Tapi dengan satu syarat yang dibantu sama dia adalah tanah yang benar-benar hak milik tapi diwakafkan gitu. Tandanya memang wakafkan, tapi kalau memang hak milik itu dibantu murni untuk mengangkat derajat daripada wisata itu sendiri. Sehingga Lampung ini target kami ini 2021 dan seterusnya adalah kunjung wisata. Oh gitu. Apakah memang hanya mengambil wisata kuliner? Enggak, semua. Targetan. Satu contoh, Lampung itu hanya dikejar adalah sekarang ke barat. Kalian lihat kosong hilang.
Padahal yang paling bagus adalah tempat jalan-jalan adalah Kalianda. Tapi habis sekarang larinya ke sana. Motor, Pringgu, terus ke sana. Nah, orang bertubi-tubi setiap hari Sabtu Minggu puluhan ribu dari Palembang. Tapi begitu mau masuk, masalah kecil jalannya. Infrastruktur. Kalau sudah nyampe ke sana jam 3 berpanik gelap ke sana jalannya. Nah, ini akan kita kasih masukan kepada gubernur dan bupati. Pak, kunjung wisata ke sana itu akan rame. Cuman kendalanya di jalan, Pak. Itu yang akan kita kasih masukan. Kita pendamping. Oh gitu. Kita bukan pekerjaan, tapi pendamping. Lebih kalau bahasa halusnya pembisik nih ya. Mitra strategis pemerintah. Setiap setahun itu 2 kali provinsi itu memberangkatkan untuk wisata dan juga kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sekali berangkat itu nggak kurang dari 500 orang. Berangkat ke Jawa. Iya. Jadi kan orang Jawa ke Lampung. Kan ingin rugi kita. Iya. Pak Gubernur. Palembang aja ke Lampung. Hah? Orang Palembang aja ke Lampung. Ini segudang nih, sudah tahu demokrasi di Tulang Bawang tuh di mana. Iya. Sudah itu di Tulang Padang tuh di mana. Jadi lebih banyak kalau di Lampung itu. Bang Antoni, inisiasinya artinya dari mendengar obrolan ya para pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov ya. Nah, berdirinya mulai kapan? Sudah dilegalkan? Belum. Baru wacana ya? Atau sudah ada keputusan? Jadi kita sekarang ini dalam rangka lagi menyusun struktur. Nah, kalau struktur provinsi kita sudah cukup, tinggal kita menyusun kabupaten kota. Nah, yang kedua, kita juga menyusun yang namanya Dewan Pembina dan Dewan Penasehat. Saya sudah melobi yang namanya Damike, dan dia bersetuju sekali untuk menjadi Dewan Pembina. Begitu juga saya menghubungi Tony Eka Chandra, walaupun kita belum bertatap lebih melalui apa, dia pun sudah siap. Nah, hari Senin saya juga ada yang namanya Dr. Andi Surya, juga dia sebagai pembinanya. Nah, terakhir melalui Tony Eka Chandra nanti kita minta kepada Ibu Riana Sari, karena dia ketua Dekanada itu tadi. Ya, ketua Dekanada. Bagian pameran tapis dan lain-lain. Ada ikatannya dengan kita. Iya. Maka dia juga nanti jadi Dewan Pembina. Itu rencananya. Jadi sinergis ya. Sinergis. Nah, jadi Bu, apa Bang? Kita harus programnya harus didukung oleh pemerintah ya Bu. Itu sampai saya kata dia. Jadi enak gitu. Kapan nih deklarasi belum ya? Belum diperkirakan sama saya. Nah, bulan Juli. Ya lah itu berat. Insya Allah ya. Karena memang selain biaya juga corona ini membuat aktivitas kita terhambat ya. Jadi begitu kita nanti deklarasi itu tidak ada pola. Kita mengadakan namanya rakerja. Masing-masing kabupaten kota itu sudah mengeluarkan ikonnya. Tempat saya itu harus dipamerkan ini setiap proyek. Kita lagi masih ada. Jadi kita bikinlah satu buku. Itulah yang kita jual ke Menteri Pariwisata. Paket pasar provinsi Lampung. Iya. Yang dangdutnya ada di situ, singkong rebus ada di situ. Jadi ini berwarna-warni dong wisatanya. Iya. Lautnya yang bagus ada di situ. Nah itulah baru kita nanti di tangannya itu nyampe. Iya. Gitu. Paling semua lah. Iyalah, Bali terus kita juga kadang-kadang mungkin ini ya watak manusia itu ya karakter dari manusia ini ketika dia dari misalnya dari Langkapura males nih main ke Langkapura, maunya main ke Teluk kayak gitu. Jadi gini Pak, jadi Bali itu ternyata kita teliti pulau-pulau dia, laut itu di tengah kota memang. Di tengah kota. Jadi kalau kita aja yang masuk untuk jalan-jalannya memang di luar kota. Iya. Hotelnya adanya di kota. Nah kalau di Bali itu, ya lautnya di situ, hotelnya di situ, tempat belanjanya juga di situ. Gitu. Nah satu ditambah dia punya kebutuhan ada sisi. Iya. Panjang mulut dia di laut. Ya kita di sini belum bisa itu. Iya, nggak ini juga dengan kultur kita. Itu. Karena memang di Bali kan
di Bali memang adat mereka pakai baju itu yang ini biasa. Tapi kalau orang Lampung kan kulturnya nggak. Jadi kalau katanya Lampung kayak Bali nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Karena dia belum di Lampung belum boleh kalau itu cawetan. Dari budaya pemakaian bajunya konsen di wisata religi ya. Iya. Ya, dulunya ya sebelum ada di komunitas ini ya. Konsen di wisata religi. Nah, ada berapa wisata religi yang ada di Lampung ini khususnya? Kalau untuk yang memang sudah kita data sekitar ada 15-an. Ada 15. Nah, tapi mungkin yang belum terdata itu lebih banyak lagi. Ada 15-an. Iya. Apa saja itu 15? 15 itu dia masjid tertua, tempat-tempat wisata religi tertua, termasuk juga makam-makam itu ya. Makam keramat. Kemudian ada juga yang rumah-rumah tua yang memiliki aura mistis juga. Ini wisata religi bicara wisata mistik juga ya. Ini ada kaitannya seperti apa ini? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa agama itu asalnya memang dari animisme dan dinamisme. Oh gitu. Ya, keren. jadi keterkaitan itulah nanti yang saling kita ini kan. Iya. Seperti di Lampung Timur itu kita ada wisata religinya di pura-pura. Pura-pura itu khusus ada pura yang memang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, orang-orang tertentu saja. Ada juga yang memang diplur untuk kegiatan, semua kegiatan juga ada. Oh, gitu. Jadi wisata religi dengan wisata religi tempat-tempat itu ada aura mistisnya seperti itu ya. Memang nggak bisa dipungkiri ya Bu ya, soal gaib itu memang ada. Iya. Itu memang ada ya. Mungkin sedikit menambahkan, itulah mungkin warkop Alif ini tidak menutup kemungkinan bisa nantinya bersinergi dengan komunitas wisata Lampung Berjaya ini, salah satu misalnya wisata religi. Nah, itu sesuai juga dengan visi dari warkop Alif, yaitu diantaranya ada luruskan iman. Nah, mungkin ini supaya nanti sambil mengedukasi juga bagaimana supaya tetap dalam koridor lurus ya. Makam makam tertua dan mungkin religinya ya, makam tertua ini di Lampung di mana ini tepatnya? Ada di Teluk itu? Makam apa itu? Bagus ya. Oh, bagus ya. Yang di mana sih? Salah satu wali. Jalan Banten ya. Iya, Jalan Banten. Sudah itu ini itu bagus yang di apa lebih ini juga ada. Nah, tapi kalau khusus makam yang memang besar kali, pada zaman sebelum Belanda datang itu ada di Tulang Bawang. Oh, makam Di pinggir kali itu. Mina itu? Bukan. Dia ada satu makam itu makam yang memang susunannya memang dia keturunan wali, juga orang asli sini. Iya, karena memang informasinya sebelum Belanda itu. Informasinya kan ada 5 makam di Tulang Bawang Barat itu, 4 yang asli dari Tulang Bawang, Mina Adipati, Prajurit, Mina Riau Tengah, satunya itu yang dari wali itu yang. Kalau di depan rumah saya di Tulang Bawangnya. Depan rumah apa? Di Setrat 1. Setrat 1 Menggala, tidak? Masuk ke Menggala saya. Menggala itu masuk Tulang Bawang. Oh ya, bukan Tulang Bawang Barat ya? Bukan Tulang Bawangnya saya. Tulang Bawang itu Panaraga. Iya. Kalau saya di Tulang Bawangnya nih. Oh, di depan Misra 1. Iya, jadi begitu masuk. Kalau dia mau ke kanan itu mau ke Pasar Bungkus itu di Setrat 1 itu di pinggir kali itu ada sekitar 12 makam itu sebelum Belanda dan sebelum Jepang. Panjang makamnya ada itu bisa 5 meter. Besar itu. Nah ya, yang akan kita gali nanti. Salah satu tujuan daripada wisata untuk komunitas wisata adalah menggali aset-aset wisata yang baik yang ditunda ataupun yang belum, yang bakal kita jadikan bahwa itu tempat tujuan wisata. Iya, siap. Keren. Karena biasanya kalau ini tujuan wisatanya itu gunung. Kalau wisata religi sangat sedikit sekali. Padahal perlu itu untuk kita ketahui. Seperti di Bandar Lampung saja, orang mungkin banyak yang nggak tahu bahwa ada satu masjid yang masjid tertua Lampung. Di Halim? Bukan. Di Teluk. Oh, di Teluk. Itu ada sumur tuanya juga. Sumur tuanya juga masih ada seumur dengan masjid itu. Oh, Teluk Betung Selatan. Itu ya masjid Al-Anwar. Al-Anwar. Oh, ada Itu masjid Al-Anwar.
Ya. Masjid Yang ada meriamnya. Ya. Itu meriamnya pun meriam zaman Belanda. Masjid apa namanya? Sama seperti Masjid yang Jami digambarkan Al-Anwar. di Jami patung Al-Anwar. Megoka itu juga meriam-meriam Belanda. Itu masjid yang pernah disinggahi oleh Wali Songo. Oh, begitu. Terus ini kebetulan Ustadz Komirudin LC ini juga salah satu guru puisi Jepang kayak haiku. Dia sering posting puisi-puisi. Nah ini gurunya kebetulan mungkin bisa menggambarkan Iya, Warkop Alim ini dalam bentuk puisi Jepang. Nah, kalau gitu kita dengarkan seninya dari seorang Ustadz Komirudin. Baca puisi dong. Ya. Ayo Bang, tunjukkan pesonamu. Tunjukkan koneksi. Oh, koleksi ininya, puisi-puisinya. Apa nama khusus puisi Jepang? Teman seni puisi Jepang haiku nanti bisa di. Apa sih bedanya puisi Jepang? Nanti takut. Apa bahasanya bahasa Jepang atau gimana? Atau nadanya? Ada komunitasnya namanya Haikuku. Haikuku. Nah, Pak Komir ini salah satu. Baca puisi dong. Ya. Ayo Bang, tunjukkan pesonamu. Tunjukkan koneksi. Oh, koleksi ininya, puisi-puisinya. Puisi yang hanya 3 baris saja gitu. Hanya 3 baris ya. Irit ya? Ya. Saya sudah lama nggak nulis di sini, jadi nanti saya lihat. Mungkin Novel saya kebetulan salah satu murid yang intens saya sudah menciptakan kopi tentang Warkop Alim. Ini menggambarkan suasana sore hari, dan ini kita gambarkan di baris pertama. Kemudian baris kedua itu nanti inti dari puisinya, dan ketiga adalah penutup merefleksikan sebagai harapan. Sore Lam Alif, mampir di Warkop Alif, menjadi Alif. Nah, itu. Boleh. Jadi puisi haiku itu dia rumusnya 575. 5 kata, kemudian 7 kata baris kedua, 5 lagi. Seperti misalnya yang pernah saya tulis di beberapa itu misalnya menggambarkan malam nan pekat, malam nan pekat. Hujan menyiram bumi, jadi suasananya hujan. Berkah ilahi. Nah itu puisi Jepang itu cuma 3 itu aja. 3. Kelam menghitam, hujan sepanjang malam, moga tentram. Bulan mengintip, sabit ya. Takbir, tahlil dan tahmid terdengar sayu. Oke guys, hari mulai menjelang sore, kebersamaan sudah sangat terjalin, yang di depan-depan sana juga sudah sepertinya sudah kenyang ya kan? Iya, cukup sekian dulu obrolan kita, Ustadz Komirudin, Bang Imam Suhardi dan Bang Budiono serta Bang Antoni Maki, Ya. Bu Nur dan Bang Alif. Arif. Bang Arif, Arif, kira nama kopinya ya kan? Bang Arif, semoga apa yang dikerjakan baik komunitasnya ataupun kedainya maju, sukses, lancar selalu dan 100 cabangnya tercapai, insya Allah, amin ya robbal alamin. Dan yang pastinya insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saya Novelia Yulisti ya. Jangan lupa dengan ini mohon kiranya promosikan wisata Lampung. Iya. Kiranya kita tetap mempromosikan wisata Lampung. Ya, saya Novelia Yulisti Sanggam bersama Ibu dan abang-abang kita dan Pak Ustadz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.